Masalah susuan. Lah susuan sama. Masalah susuan. Saudara sesusuan. Ada pertanyaan kecil penting. Siapakah yang punya susu? Yang punya susu adalah suami yang menjadikan sebab air keluar susunya. Kalian bisa bedakan sedikit, ini penting. Kadang di sini ada sedikit bingung. Jadi misalnya, seorang suami istri menikah, punya anak. Gara-gara punya anak, punya air susu. Dari pernikahan yang halal. Punya air susu. Maka, kalau ada seorang anak kecil nyusu kepada wanita tersebut, maka ini anak susuannya suami. Biarpun sudah cerai. Kan ada cerai, makanya yang punya susu gitu loh maksudnya. Yang punya susu itu dia menjadi sebab keluarnya sudah cerai tetap. Atau sebaliknya. Seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan hamil. Setelah hamil melahirkan. Selesai iddahnya. Bisa kan? Keluar susu. Karena selesai iddah, menikahlah dengan laki-laki lain. Ayo. Menikah dengan laki-laki lain. Kemudian ada anak yang nyusui ibu tersebut. Ayo, menjadi anak susuannya yang mana? Yang pertama, yang punya susu. Sedikit paham ya. Jadi yang punya susu. Selesai. Baik. Masalah susuan sama aturannya seperti nasab. Kalau kamu nyusu dengan seorang, misalnya, kamu nyusu dengan seorang ibu. Maka suaminya atau yang punya susu adalah seperti bapakmu. Tidak boleh kamu menikah. Semua anaknya seperti saudaramu. Baik anak sesungguhnya atau anak susuan. Seorang ibu karena susunya lancar, dia nyusui 1000 anak, 1000 saudara sesusuan. Biarpun anaknya macam-macam. Anaknya Pak Sana, Pak Sani. Semua saudara susuan. Sama. Sampai ke atas juga. Mbahnya adalah persis aturannya seperti hanya satu tok. Tidak mewarisi, itu saja. Baik? Tidak mewarisi. Tidak boleh menikah, saling menikah, iya. Tidak batal wudu, iya. Cuman beda, apa? Urusan mewarisi tidak ada di situ. Makanya nggak perlu dibahas panjang lebar. Maka dari itu kalian harus hati-hati urusan di saat kau menyusui. Bagaimana syarat sambungnya anak susu itu? Ada 2. 1, bayi belum melewati umur 2 tahun. Bayi belum melewati 2 tahun. Kedua, lima kali susuan. Yang dimaksud 5 kali susuan adalah seorang bayi itu melepas dari air susunya sukarela dari dirinya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa belum dianggap. Jadi seorang bayi nyusui, setelah nyusui dia ngelepas sendiri, itu dihitung 1. Nyusui lagi, ngelepas sendiri, dihitung 2. Nyusu lagi, ngelepas sendiri, dihitung 3. Kalau dipaksa enggak diikut. 5 kali susuan menurut jumhur madhab Imam Syafi'i. Maka dari itu, kalau ada yang di antara kalian kok menemukan anak kecil nyusu, harus dicatat. Termasuk ada tambahannya. Syarat yang ketiga tambahannya. Susu dikeluarkan dalam keadaan sang ibu hidup. Yang penting waktu mengeluarkannya hidup. Tidak penting waktu minumkannya kapan. Enggak. Misalnya ada seorang ibu baru diambil susunya. Setelah minum susu dapat 1 botol mati. Lanjutkan dipakai oleh orang
Cuci anak, tetap nyambung anaknya. Biarpun tidak harus dengan langsung susian, biarpun dengan botol. Maka nanti dalam pembahasan fikih baru namanya ada bank susu. Di barat sana bank susu itu sangat bernilai karena mereka ngerti susu ASI itu luar biasa. Tidak bisa mengalahkan susu-susu produk-produk ini. Orang-orang kafir itu sangat peduli urusan ini. Orang kita saja kadang-kadang malas nyusui anaknya. Padahal nyusu air susu itu adalah punya banyak hal yang tidak ditemui dalam susu-susu. Itu biarpun bidan yang memberi promosi itu bidannya bohong tuh. Ini mau bisa mewakili susu ibu, gak bohong. Gak ada yang bisa menyamai susu ibu. Hah? Selesai ya? Itu baru mahram. Susuan.